Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Uh, Pada hari ini saya akan mempresentasikan draft proposal saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lara Azhara Hakim, NIM 19035149. Nah, draft proposal saya yang saya ambil yaitu pengembangan multimedia interaktif berbasis articulate storyline pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, yang pertama, mengapa saya mengambil judul pengembangan multimedia interaktif pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sama-sama yang kita ketahui pada saat ini berkembangnya teknologi di era globalisasi, jadi tentunya pendidikan harus siap menyesuaikan diri. Nah, penyesuaian yang dilakukan oleh pendidikan untuk menaikkan mutu pembelajaran yaitu dengan menggunakan teknologi. Nah, pembelajaran yang dilakukan secara digital ini akan membantu peserta didik kita dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Tidak hanya guru yang semakin kreatif dalam menggunakan teknologi itu. Jadi baik pengajar maupun peserta didik harus paham akan penggunaan teknologi yang sedang berkembang. Nah, apalagi di era pandemi COVID-19 ini, kita sebagai tentunya kita sebagai tenaga pendidik, baik juga peserta didik, dilakukannya pembelajaran secara daring atau online. Sehingga walaupun kita dalam menghadapi era pandemi COVID-19 tidak menghentikan kita dalam menimba ilmu pengetahuan. Nah, jadi penggunaan multimedia jadi latar belakang yang kita dapatkan penggunaan media pembelajaran yang belum dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, saat ini tidak seluruh sekolah yang menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran yang diterapkan pun masih konvensional, yaitu masih metode ceramah. Nah, karena tadi banyak sekolah-sekolah ataupun guru yang belum mengganti metode pembelajarannya. Apalagi sekarang yang serba teknologi ini, maka metode pembelajaran kita juga harus menggunakan teknologi. Yang ketiga yaitu teknik pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu masih monoton, sehingga peserta didik itu cenderung bosan dan bersikap pasif pada proses pembelajaran. Nah, karena pembelajaran yang disampaikan oleh guru tadi monoton, jadi peserta didik itu banyak yang ngantuk dan bosan dalam mendengarkan metode yang digunakan oleh guru tadi, yaitu metode ceramah. Nah, guru yang belum mampu dalam menggunakan teknologi, artinya di sini kebanyakan guru itu yang sudah tua, jadi beliau gaptek, artinya tuh gagap akan penggunaan teknologi itu. Terus selanjutnya terbatasnya pengetahuan guru dalam pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif sebagai media yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, makanya saya mengambil judul tentang pengembangan multimedia interaktif berbasis articulate storyline yang nantinya mudah-mudahan bisa digunakan dalam proses pembelajaran kimia pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan multimedia interaktif berbasis articulate storyline sebagai media pembelajaran pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit untuk siswa kelas 11. Yang selanjutnya yaitu bagaimanakah keefektifan multimedia tersebut yang berbasis articulate storyline pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit di SMA Negeri 5 Padang. Nah, tujuan penelitian
yaitu untuk menghasilkan produk berupa multimedia interaktif yang dilengkapi dengan simulasi untuk memvisualisasikan reaksi kimia yang terjadi pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit di SMA kelas 11 yang layak, praktis, dan menarik. Serta juga menguji keefektifan multimedia interaktif articulate storyline yang dikembangkan pada pembelajaran yang dihasilkan. Terus nanti ada manfaat penelitian, manfaat nanti dari dikembangkannya multimedia interaktif articulate storyline bagi siswa tentunya agar peserta didik dapat memahami konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, membantu guru dalam proses pelaksanaan proses pembelajaran sebagai media yang digunakan untuk mempermudah guru dalam menerangkan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi nantinya peserta didik itu tidak hanya membayangkan tetapi juga dapat melihat secara langsung bagaimana sih larutan elektrolit dan non-elektrolit tersebut. Bagi peneliti, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menggunakan multimedia interaktif berbasis articulate storyline. Selanjutnya, pada pembatasan masalah yang dilakukan berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah yang dibatasi adalah di sini pengembangan multimedia interaktif articulate storyline materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi karena tadi terbatasnya pengetahuan guru dalam mengembangkan media pembelajaran, sehingga menyebabkan peserta didiknya bosan dan tidak paham akan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang disampaikan oleh guru. Nah, adapun kajian teori yaitu tentang yang pertama ada multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif itu adalah serangkaian dari beberapa macam media dalam sebuah presentasi atau program belajar mandiri. Nah, multimedia interaktif adalah suatu media yang dilengkapi dengan alat pengontrol dan dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dihendakinya untuk proses selanjutnya. Jadi, multimedia interaktif itu adalah tampilan multimedia yang menggunakan komputer ataupun menggunakan teknologi atau gadget yang diintegrasikan beberapa macam media, di mana pengguna nanti dapat belajar secara interaktif karena dilengkapi dengan alat pengontrol yang berfungsi sebagai penghubung dengan program agar pengguna dapat memilih apa yang dihendaki. Nah, sehingga keinteraktifan media ini didapatkan dan adanya pilihan materi yang dipelajari sesuai dengan keinginan peserta didik dan adanya umpan balik yang apabila nanti peserta didik dapat menyelesaikan apa yang ada di dalam media tersebut. Nah, nanti di dalam multimedia interaktif itu nanti ada tutorial dan simulasi juga, ada dalam bentuk games. Nah, salah satu multimedia interaktif yang saya gunakan yaitu articulate storyline. Nah, jadi selama ini media yang presentasi hanya digunakan untuk membantu guru dalam menjelaskan materi agar peserta didik lebih mudah memahami materi pelajaran. Namun, semakin berkembangnya teknologi, media pembelajaran juga dapat digunakan oleh peserta didik untuk belajar secara mandiri. Peserta didik itu nantinya diharapkan agar lebih aktif lagi dalam mengembangkan cara-cara belajar mandiri untuk menumbuhkan semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inspirasi, inovatif, dan mandiri. Nah, nanti peserta didik itu hanya berperan sebagai fasilitator dan membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan atau keterampilan dengan usahanya sendiri. Aplikasi articulate storyline ini merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang menyajikan fitur-fitur seperti video, gambar, animasi, foto, atau audio, dan lain-lainnya. Jadi, articulate storyline ini berfungsi hampir sama dengan aplikasi Microsoft PowerPoint. Namun, pada articulate storyline membuat pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, peserta didik nantinya dapat menggali informasi dari berbagai sumber, kemudian mengumpulkan informasi tersebut yang diperoleh dari aplikasi articulate storyline. Serta peserta didik dapat saling memberikan tanggapan pada kegiatan presentasi yang
untuk menambahkan informasi. Nah, kelebihan dalam articulate storyline ini dapat dibuat sendiri dengan mudah, baik baik yang sudah berpengalaman maupun yang belum. Nanti itu ada tutorial pembuatannya di YouTube. Dapat memasukkan beberapa bentuk file seperti teks, video, animasi, audio, dan lain sebagainya, bisa berbentuk audio dan visual. Jadi peserta didik tidak hanya melihat gambar-gambar, tapi juga dapat mendengarkan penjelasan-penjelasan yang terdapat di articulate storyline. Terdapat aplikasi pembuatan kuis tanpa mengunggah file yang berada di luar. Dan terakhir, memberikan konten yang interaktif sehingga peserta didik itu tidak bosan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, pembelajaran dengan menggunakan aplikasi articulate storyline didesain untuk pembelajaran mandiri supaya lebih mudah digunakan. Jadi, peserta didik ini dapat menggunakan aplikasi ini di mana saja dan kapan saja mereka mau. Inovasi baru dalam pembelajaran mandiri sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik lebih kreatif dan inovatif. Nah, nanti yang kedua yaitu tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang zat yang apabila dilarutkan dalam air dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan non-elektrolit itu zat yang apabila dilarutkan dalam air tidak dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa bisa terjadi larutan elektrolit dan non-elektrolit? Nah, nanti larutan elektrolit ini adalah karena dia dapat menghantarkan arus listrik di dalam dalam larutan air, itu disebabkan karena zat tersebut terionisasi sempurna. Jadi larutan elektrolit ini ada yang kuat dan ada yang lemah. Kalau elektrolit kuat itu dapat terionisasi sempurna di dalam air. Kalau elektrolit lemah itu hanya terionisasi sebagian di dalam air. Terus nanti ada non-elektrolit, itu dia tidak dapat zat tersebut tidak dapat terionisasi sempurna dalam air. Nah, nanti disajikan gambar-gambar kalau pada larutan elektrolit kuat itu terdapat nanti nyala lampunya terang, terus terdapat gelembung-gelembung gas pada katodanya. Sedangkan pada non-elektrolit itu tidak terdapat nyala lampunya, tidak ada, juga tidak terdapat gelembung-gelembung gas di sekitar katodanya. Nah, perubahan suatu senyawa menjadi ion-ion dalam suatu larutan dibuat yang disebut dengan proses ionisasi tadi. Nah, proses ionisasi itu merupakan salah satu cara menunjukkan pembentukan ion-ion. Umumnya ditulis tanpa melibatkan molekul air atau pelarut dalam materi larutan elektrolit dan non-elektrolit tersebut. Jadi, namun terkadang molekul air dituliskan juga. Ion-ion yang tumbuh dalam larutan elektrolit terdiri dari sumber. Jadi molekul air itu terdiri dari larutan elektrolit itu terdiri dari dua sumber, yaitu senyawa ionik dapat berupa senyawa ionik dan senyawa kovalen polar. Nah, senyawa ionik itu tersusun atas ion-ion sekalipun dalam bentuk padat atau dalam fase cair maupun dalam fase padatnya. Misalnya tadi NaCl. NaCl itu terdiri atas ion Na+ dengan Cl-. Nah, senyawa-senyawa ionik dalam keadaan padat tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya tadi terikat dengan kuat sehingga ion-ion tersebut tidak mengalami mobilisasi ketika diberikan beda potensial. Namun apabila zat padat tersebut dilarutkan dalam pelarut polar, misalnya air, maka senyawa ionik tersebut dapat dikatakan larutan elektrolit. Kalau senyawa-senyawa kovalen polar dalam keadaan murni, baik kovalen polar maupun non polar, dalam keadaan murninya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tetapi senyawa kovalen polar dapat menghantarkan arus listrik jika dilarutkan dalam pelarut yang polar juga, gitu. Nah, di sini ada beberapa penelitian relevan, hasil penelitian dari Elvira dan Gouffron, Fitria dan Andreas Gore, Jumadil Gonggo dan Rahmawati dengan penggunaan multimedia PowerPoint dan makromedia flash dalam pembelajaran kimia pada materi ikatan kimia. Dapat hasilnya hasil belajar dan tentang peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa. Hasil penelitian Gunawan 2014, Hikmah
Seri Dewi dan Agung tahun 2017 tentang pemahaman siswa dalam pelajaran kimia pada materi laju reaksi dengan menggunakan multimedia interaktif berupa penerapan simulasi laboratorium virtual. Pemahaman siswa dengan menggunakan multimedia interaktif itu lebih tinggi daripada yang tidak menggunakan multimedia interaktif. Selanjutnya ada penelitian Ezudu dan Ezin-Wan tahun 2013 menunjukkan bahwa simulasi dalam pembelajaran kimia itu dapat meningkatkan prestasi siswa dan hasilnya lebih tinggi daripada menggunakan metode konvensional. Ada penelitian Jumadil, Gonggo, dan Rahmawati itu tentang peningkatan hasil belajar kimia dengan menggunakan multimedia pada materi Ikatan Kimia kelas 10 di SMK Negeri Parigi Selatan. Ada tentang penelitian Widarti, Sigit, dan Irianti, yaitu pengaruh kemampuan awal terhadap kemampuan interkoneksi multimedia representasi siswa pada larutan penyangga. Nah, karena tadi yang ditemukan penyajian materi larutan elektrolit dan non-elektrolit oleh guru yang kurang memanfaatkan media pembelajaran sehingga menyebabkan peserta didik tadi kurang paham akan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Penyampaian pembelajaran juga menyebabkan peserta didik penyampaian pada peserta didik yang kurang sampai, sehingga hendaknya tadi guru memilih dan menggunakan strategi, metode, dan pendidikan yang sesuai agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Nah, teknologi komputer memungkinkan seseorang untuk mengeksplorasi data dan informasi secara lebih luas dan praktis. Dengan adanya perkembangan teknologi juga memberikan inovasi dalam proses pembelajaran dan juga membuat pembelajaran lebih menarik. Jadi, karena tadi peserta didik yang sulit memahami konsep larutan elektrolit karena pendidik guru yang kurang memanfaatkan media pembelajaran dan adanya kemampuan guru yang terbatas dan penggunaan teknologi, sehingga saya mengembangkan multimedia interaktif dengan menggunakan model ED pada artikulat yang berbasis artikulat storyline. Nah, nanti apabila nanti produk yang dihasilkan sudah sesuai, nanti akhirnya akan diuji validasinya oleh ahli materi dan ahli media. Ahli materinya itu nanti dosen dan guru kimia dan ahli kimia. Nanti setelah diuji kevalidatannya akan dievaluasi, produk tersebut akan dievaluasi dan dilakukan revisi sampai nanti akhirnya produk yang dihasilkan layak dan siap digunakan. Nah, adapun jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian R&D, Research and Development. Penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian untuk mengembangkan dan menguji produk dalam dunia pendidikan. Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian yang digunakan Penelitian R&D ini menggunakan mode penelitian yang diadaptasi dari mode pengembangan ED. ED tersebut terdiri dari analyze, design, develop, implement, and evaluate. Namun, pada penelitian pengembangan ini hanya dilakukan 3 tahap. 3 tahap yaitu analyze, design, sampai develop saja. Hal ini dikarenakan penelitian pengembangan hanya menghasilkan produk media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Nah, pada prosedur pengembangan yang pertama, di sini ada tahap sebelum kita setelah menganalisis, maka tahap evaluasi yang ada pada gambar berada di tengah. Tahap lainnya karena tahap evaluasi ini merupakan tahap sentral yang dapat digunakan untuk menilai setelah kita melakukan tahap analisis, nanti akan dilakukannya tahap evaluasi.
Lalu nanti baru kita lanjut ke tahap desain. Di tahap desain ini juga dilakukannya evaluasi setelah melakukan tahap desain, setelah dilakukannya revisi, maka nanti bisa lanjut ke develop. Dan di tahap develop ini juga dilakukan juga evaluasi. Lalu setelah dilakukan revisi, nanti baru kita bisa mengimplementasikan. Nah, sebelum mengimplementasikan ini, juga dievaluasi dulu. Tahap evaluasi menunjukkan bahwa setiap tahapan pada ED dilakukan evaluasi terlebih dahulu, baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Gitu. Adapun tahapan analisis, adapun tahap prosedur pengembangan, yang pertama, di tahap analisis ini dilakukan tahap analisis ini untuk menentukan produk yang dikembangkan. Jadi penulis menganalisis kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 5 Padang. Penulis juga menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, sampai indikator pencapaian kompetensi yang akan dibuat menjadi perangkat media pembelajaran yang akan digunakan nantinya. Nah, tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu mencari permasalahan yang ada selama proses pembelajaran kimia di SMA Negeri 5 di kelas 11 melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui masalah yang dihadapi siswa dan guru dalam pembelajaran kimia, khususnya pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, hasil wawancara nanti dianalisis berkaitan dengan masalah yang terjadi pada guru dan peserta didik di kelas 11 SMA Negeri 5 Padang saat pembelajaran kimia berlangsung dengan menggunakan multimedia interaktif. Nah, tadi analisis masalah dan analisis kebutuhan dari kegiatan wawancara dijadikan nanti bahan untuk membuat analisis kebutuhan kuesioner guru dan peserta didik kelas 11. Nah, setelah tahap yang dilakukan itu analisis masalah yang terjadi pada saat proses pembelajaran dan penentuan produk yang akan dikembangkan. Nah, tahap keduanya yaitu rancangan produk multimedia interaktif. Pada tahap perancangan ini dilakukan melalui 2 langkah. Yang pertama, membuat rancangan multimedia interaktif. Lalu nanti dalam pembuatan multimedia interaktif dapat dengan memperhatikan beberapa karakteristik yang terdiri dari pemilihan tema untuk slide PowerPoint, ukuran huruf, jenis huruf, warna background, dan gambar yang bisa menarik perhatian peserta didik, serta bahasa yang digunakan itu nanti yang harus dimengerti oleh peserta didik. Artinya itu harus simpel. Nah, pada tahap pengembangan, di tahap ini nanti akan dilakukannya konsultasi produk yang dihasilkan oleh pertama oleh dosen pembimbing dulu untuk memperoleh saran dan melihat apakah produk yang dihasilkan sudah layak. Untuk nantinya dievalidasi oleh dosen ahli, baik ahli materi dan ahli kimia. Setelah produk nanti selesai divalidasi, nanti peneliti membuat instrumen validasi. Setelah selesai membuat instrumen validasi, nanti akan dilakukannya validasi baik media dan materi. Validasi diberikan kepada 2 orang guru yang ahli di bidang pelajaran kimia, 2 orang dosen yang ahli di bidang kimia, dan 2 orang dosen ahli di bidang media. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya produk yang dibuat terhadap proses pembelajaran yang akan dilakukan. Selain itu juga dapat memperoleh masukan, kritik, dan saran dari ahli materi dan ahli kimia, serta guru sebagai validator. Nah, kita hanya sampai tahapan pengembangan, tidak sampai tahap implementasi. Nah, nanti pada tahap evaluasi ini nanti itu adalah proses yang dilakukan untuk menemukan nilai harga dan manfaat dari satu objek. Jadi pada tahapan analisis, perancangan, dan pengembangan ini dilakukanlah evaluasi dulu. Nanti baru, jadi pada tahap analisis, dilakukan evaluasi, baru nanti setelah dilakukan revisi, baru lanjut ke tahap perancangan. Di tahap perancangan dilakukan evaluasi, lalu nanti direvisi lagi produknya, baru langsung ke tahap pengembangan. Begitu juga di tahap pengembangan nanti dilakukan evaluasi, baru nanti akhirnya produk yang dihasilkan itu layak atau tidak digunakan.
Nah, evaluasi yang digunakan ada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sebuah program. Sebaliknya, evaluasi sumatif itu dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan pengambilan keputusan tentang kesinambungan pemanfaatan sebuah program. Nah, data dan informasi dalam evaluasi sumatif dapat diperoleh dari pendapat dan kritik dan saran dari ahli media dan ahli materi tentang kualitas produk berdasarkan hasil uji coba lapangan. Hasil evaluasi sumatif dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dan pengambilan keputusan untuk memutuskan tentang kualitas dari produk. Nah, desain uji coba produk. Yang pertama, desain uji coba penilaian produk yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang kualitas media pembelajaran multimedia interaktif berbasis articulate storyline. Jadi ada tahap penilaian dilakukan sebelum produk dimanfaatkan secara umum. Tahapan tersebut ada dua. Tahapan yang pertama yaitu penilaian oleh ahli materi. Sebelum produk ini nanti diuji cobakan, haruslah produk tersebut divalidasi isi materinya oleh ahli materi. Salah satunya yaitu guru dan dosen kimia. Multimedia interaktif yang dikembangkan divalidasi oleh ahli materi, nanti aspek ini dinilai berkaitan dengan isi pembelajaran dan kebenaran isi serta berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan tujuan penulisan. Nah, tahap 2 penilaian oleh ahli media. Pada tahap ini multimedia yang dikembangkan divalidasi oleh ahli media yang akan nanti memberikan penilaian terhadap aspek tampilan dan pemrograman pada multimedia interaktif. Setelah produk multimedia yang dinilai layak oleh ahli media, maka multimedia interaktif dapat dikatakan memiliki validitas secara internal. Oleh sebab itu, produk multimedia yang dikembangkan sudah siap diuji cobakan untuk menghasilkan produk yang memiliki validasi internal. Nah, subjek uji cobanya dari penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 MIPA di SMA Negeri 5 Padang. Nanti itu berjumlah sekitar 20 orang. Nah, teknik dan instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian itu alat yang digunakan dalam pengumpulan data sesuai dengan variabel penelitian yang akan diteliti. Nah, ada di sini nanti teknik non-testnya itu ada wawancara. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara untuk menganalisis kebutuhan guru saat pembelajaran kimia sedang berlangsung. Nah, sebelum melakukan wawancara, penulis membuat kisi-kisi wawancara. Nanti setelah itu, juga membuat pedoman wawancara berupa pertanyaan yang dijadikan sebagai pegangan dalam mencari informasi dari guru. Juga digunakan pedoman wawancara untuk menjadi acuan pada saat dilakukannya wawancara sehingga mendapatkan informasi seakurat mungkin. Wawancara yang dilakukan itu pada guru kimia di SMA Negeri Padang. Pada teknik non-test tadi ada kuesioner. Nanti kuesioner ini digunakan sebagai acuan dalam merevisi produk menjadi lebih baik. Kuesioner ini digunakan dalam proses validasi baik dari guru ahli kimia di SMA Negeri Padang dan dosen ahli materi kimia serta juga dosen ahli media. Validasi ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran yang dibuat oleh peneliti. Membuat pertanyaan untuk menilai produk, ada juga kolom komentar dan ada juga saran umum bagi penulis. Kuesioner ini disusunkan berdasarkan komponen media pembelajaran yang diaplikasikan dalam pengembangan yang dibuat. Kuesioner ini nanti ada kuesioner dan ini nanti ada 3 dari 3 itu ada untuk ahli materi. Aspek yang dinilai oleh ahli materi ini adalah aspek pembelajaran dan aspek isi, sedangkan nanti oleh ahli media aspek yang dinilai adalah berupa aspek tampilan dan aspek pemrograman. Selanjutnya itu ada melalui soal tes nanti yang digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik saat melakukan uji coba media pembelajaran yang dikembangkan. Peserta didik nanti diberikan soal berupa pilihan ganda yang berjumlah kurang lebih itu 10 butir soal, lalu nanti peserta didik dapat menjawab soal-soal tersebut dalam media pembelajaran yang telah dibuat. Nah, teknik analisa datanya itu ada analisa kuantitatif dan ada teknik analisa
ada nanti data kuantitatif dan ada teknik analisa data kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan dalam penelitian ini nanti diperoleh dari hasil wawancara dan observasi selama proses pembelajaran. Wawancara nanti yang dilakukan itu dengan guru kimia di SMA Negeri Rumah Padang dan peserta didiknya juga diwawancarai. Selain ini diperoleh dari hasil wawancara, data kualitatif juga diperoleh dari kritik dan saran yang dikemukakan oleh validator, baik dari dosen ahli pembelajaran kimia dan dosen ahli media. Kritik dan saran nanti yang digunakan untuk memperbaiki produk yang dibuat. Nanti dalam melakukan tahap revisi terhadap produk sesuai dengan kritik dan saran yang disarankan oleh validator. Data kuantitatif. Yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif nanti didapatkan dari instrumen media pembelajaran diperoleh dari hasil validasi oleh ahli materi, ahli pembelajaran kimia dan ahli media berupa skor. Nah, di sini ada teknik di sini ada analisa validitas, lembar validasi yang menggunakan skala pengukuran sikap dengan skor 1 sampai 4 dalam bentuk checklist. Nah, nanti kalau dia tuh skor 4 itu kategorinya sangat sesuai, kalau 3 itu sesuai, 2 tidak sesuai, dan 1 tidak sangat sesuai. Data yang diperoleh selanjutnya nanti dipresentasikan dengan rumus berikut. Skor yang diperoleh nanti dibagi dengan skor maksimum, nanti dikalikan 100%. Kalau nanti hasil presentasinya 80 hingga 100% itu sangat valid, 60 sampai 79,99% itu dikatakan cukup valid, 50 sampai 59,99% itu dikatakan kurang valid, dari 0 hingga 49,99% itu dikatakan sangat tidak valid. Atau itu nanti dapat diganti. Ada analisa respon pengguna, juga menggunakan skala Likert dalam bentuk checklist. Kalau dia skornya 4 sangat sesuai, 3 sesuai, 2 tidak sesuai, dan 1 tidak sangat sesuai. Nanti data yang diperoleh itu presentasi skor alternatif, nanti jumlah skor yang diperoleh nanti dibagi dengan jumlah skor maksimum, nanti dikalikan 100. Presentasinya juga sama. Habis itu nanti skor dari ahli media dan ahli materi itu nanti dikonversikan menjadi data kuantitatif dengan skala 5. Nah, kalau dia nanti nilainya 90 sampai 100% itu dikatakan sangat layak, 80 hingga 89% itu dikatakan layak, 65 hingga 79% dikatakan cukup layak, 55 hingga 64% dikatakan kurang layak, di bawah 55 dikatakan sangat kurang layak. Nanti rumusan menghitung nilai persen dikonversikan ke dalam bentuk angka. Jadi nilai persen itu nanti dibagi dengan 100% dikalikan dengan total skor. Nah, sekian dari presentasi draft proposal yang saya buat tentang pengembangan multimedia berbasis articulate storyline dengan pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jika banyak terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.